Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Saya Coach luar biasa. Ketemu lagi nih sama Coach Roni ya. Namanya program ini adalah BPJE. Apa itu BPJE? Bincang Pengalaman dan Jurus Entrepreneur bersama Coach Roni. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mengapa sih saya gagal dalam berbisnis gitu ya. Kenapa nih saya gagal berbisnis? Katanya. Sampai-sampai dia bilang, aku kayaknya nggak akan cocok nih dalam berbisnis. Banyak nggak sahabat kita yang seperti itu? Betul? Betul masalah. Betul ya? Nah, itu kemudian membentuk sebuah mindset tersendiri yang akhirnya berujung pada limited belief, ya, limited belief, yang akhirnya dia itu trauma. Trauma untuk mengulang kembali atau mencoba untuk berbisnis kembali. Nah, untuk mengikis rasa trauma ini sangatlah luar biasa perjuangannya, sahabat. Ya, kalau misalnya kata seorang pengusaha terkenal kita, itu Satoru Soki, dia bilang adalah, jika mindset itu dapat diukur, maka 1 on saja mindset yang negatif itu dibutuhkan 1 ton pelatihan. Luar biasa. Ya, nah mindset kita itu harus berubah, mindset kita harus positif, mindset kita itu harus, yang negatifnya harus berubah menjadi positif. Jadi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita itu bisnis gagal sih? Gitu ya. Kalau misalnya kita tanyakan nih, Phil, coba saya tanya ke sahabat, pasti jawaban dari sahabat itu banyak. Ya, ada yang menyebutkan bahwasannya penyebabnya adalah faktor modal, ada yang menyebutkan bahwasannya ada faktornya, oh saya tidak punya pementor nih, saya tidak butuh saya tidak punya coach, ya. Terus ada juga yang bilang, wah gara-gara pandemi nih, gitu kan gitu. Ada juga yang menjawab, wah coach saya apa mental saya nggak kuat. Jadi saat kita mencoba bisnis, tiba-tiba sepi, dia langsung, aku males deh, aku butuh uang cepet nih. Nah, banyak jawabannya seperti itu. Betul atau tidak? Ya. Nah, tetapi sebenarnya tanpa kita sadari, ada salah satu hal yang paling mendasar di fase awal untuk berbisnis, kita sudah salah. Betul atau tidak? Ya. Apa itu? Itu adalah cara untuk menentukan bisnis apa sih yang harus kita jalani. Banyak loh dari kita, banyak loh dari pelaku usaha, pelaku bisnis, gitu ya. Dia itu berbisnis karena melihat yang lain. Contoh, pada tahun 2000-an, saya selaku mahasiswa Unpad Jatinangor saat itu lagi viral, makanan seperti lumpia. Akhirnya, lumpia itu banyak yang minat, akhirnya banyak juga yang ikutan menjual lumpia. Begitu juga waktu itu cilok. Sama. Masyarakat saat itu, terutama mahasiswa Unpad, sangat ingin sekali beli cilok sebagai cemilan. 1, 2, 3 booth yang awalnya berjualan, ramai banget. Akhirnya banyak booth-booth cilok atau cemilan yang berjualan di sekitar Unpad. Tidak hanya pada zaman dulu, zaman sekarang juga sama. Fenomena Taiti, fenomena ayam geprek, fenomena apa lagi? Fenomena rujak jambu kristal, itu sama. Banyak pelaku itu melihat, wah itu jualan itu laku. Yaudah deh, saya juga ikut jualan itu. Wah, si itu bisa beli mobil nih gara-gara jualan ayam geprek. Saya juga nggak mau kalah. Saya harus juga jualan ayam geprek. Padahal sebenarnya mereka tidak bagus di sisi itu. Mereka itu tidak bagus di jenis usaha tersebut. Karena apa? Bisa jadi karena dia tidak memiliki basic di usaha kuliner. Apalagi pengusaha yang geprek itu mungkin dia juga punya jaringan untuk sumber daya bahan bakunya. Dia misal punya saudara yang jualan ayam yang bisa ngasih atau menjual ayam itu dengan harga yang lebih murah. Sedangkan yang ingin memaksakan diri untuk jualan ayam geprek, dia tidak bisa kuliner, bikin sambal ayam gepreknya juga sembarangan, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, terus sumber bahan bakunya dia juga tidak punya, dia beli di pasar yang harganya mungkin lebih mahal. Akhirnya saat misalnya selera makanannya tidak disukai oleh masyarakat, harganya juga mahal, tentu jualannya jadi sepi.
setelah jualannya sepi, apa yang akan terjadi? Dia akan otomatis mentalnya bisa jadi nggak kuat. Baru 1 bulan, 2 bulan dia buka, akhirnya bangkrut. Nah, banyak sekali pelaku usaha yang seperti itu. Memang benar sih, gitu ya. Ada pepatah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tetapi ATM itu tidak bisa digunakan untuk menganalisa usaha apa sih yang tepat mau kita jalani, nggak bisa. Dan itu terjadi secara nyata pada diri saya. Saya itu dulunya adalah seorang edupreneur, seorang entrepreneur yang di bidang pendidikan atau juga sociopreneur, di bidang usaha entrepreneur di bidang sosial. Makanya saya buka bimbingan belajar, sekarang juga saya buka PAUD, dan memang saat itu saya ambisi ingin bikin sebuah sekolah SDIT dengan cepat. Akhirnya dengar nih bisikan dari teman, Rom, kamu buka rumah makan deh. Itu rumah makan cepet loh, punya profit, cepet loh punya keuntungan. Ambisi saya mengalahkan apa yang pernah saya pelajari. Akhirnya saya mencoba mencari investor untuk buka rumah makan. Pada rumah makan itu saya tidak kompeten lah, bisa dikatakan seperti itu di bidangnya itu. Akhirnya saya memaksakan diri dengan modal ratusan juta, saya buka sebuah rumah makan, dan memang karena saya tidak kompeten di sana, akhirnya perusahaan itu bangkrut, rumah makan itu bangkrut. Dan sampai saat ini saya rugi ratusan juta rupiah. Dan saya tidak mau hal ini juga terjadi pada sahabat di sini. Nah, maka dari itu, yuk, gitu ya. Apa sih, bagaimana caranya kita untuk menentukan usaha apa sih yang tepat? Oke. Jangan sampai kita hobinya misalnya adalah mengajar, akhirnya buka rental PlayStation. Itu nggak nyambung. Passionnya nggak ada. Gitu ya. Kelebihan kita itu apa? Itu yang harus kita keluarkan. Itulah yang menjadi pertimbangan kita untuk membuka usaha yang akan kita jalani. Seperti itu, sahabat. Nah, bagaimana caranya? Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan usaha apa yang tepat kita jalankan. Gitu ya. Metodenya ada analisa SWOT, tahu ya analisa SWOT karena sudah sering ya kita dengar ya. Strength atau kekuatan kita, weakness, kelemahan kita seperti apa, opportunity, kesempatan yang kita miliki seperti apa, dan threat, ancaman. Kalau misalnya kita buka usaha ini, ancamannya seperti apa. Nah, salah satu metode yang lainnya adalah yang sering kita pernah dengar mungkin ya dari sejak tahun 2005, karena metode ini ditemukan pada tahun 2005, itu adalah metode bisnis kanvas. Seperti apa metode bisnis kanvas? Yuk kita lihat seperti apa metode bisnis kanvas. Oke, saya akan coba share ya. Oke, sebentar, sahabat. Nah, ini adalah metode bisnis kanvas. Ya. Metode bisnis kanvas ini itu ditemukan tahun 2005. Ya. Ditemukan tahun 2005 itu oleh Alexander Osterwalder. Luar biasa ya. Semoga ilmunya bermanfaat karena ini banyak dipakai oleh kita nih saat ini. Nah, di sini itu terdapat 9 kotak yang harus kita isi, yang harus kita pahami sesuai dengan keadaan sebenarnya dan kita cantumkan di sini. Ada 9 kotak yang harus kita isi. Kotak dari value proposition, saya sedikit bahasa Inggrisnya agak kurang ya, gitu ya, dan seterusnya. Kita akan pelajari satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah value proposition. Value proposition. Apa sih yang harus kita isi di kotak ini? Itu adalah gambaran umum usaha kita mau seperti apa. Dan kita ingin membuat sebuah nilai atau gambaran apa nih yang dikenal dengan perusahaan kita.
Contohnya apa ya? Contohnya teh botol misalnya. Apa value proposition-nya adalah dia ingin membuka sebuah minuman botol teh. Nah, yang dimunculkan di sini apa? Yang dimunculkannya adalah saya ingin dikenal sebagai penyedia teh dalam kemasan botol yang pertama di ini. Itu sebagai sumbernya. Kita tidak bisa buka usaha yang kita tidak punya keunggulan. Contoh, saat ini saya bimbingan belajar. Bimbingan belajar saya apa bedanya di sini gitu ya. Bimbingan belajarnya adalah murah, tapi tetap berkualitas dengan jumlah siswa yang maksimal bisa 10 orang gitu. Itu apa lagi? Misalnya, ayam geprek misalnya. Yang geprek saya apa yang terkenal? Misalnya, saya ingin ayam geprek saya itu dikenal adalah banyak jenis variasi sambalnya, sambal Nusantara. Makanya saya bilang, saya bikin ayam geprek Nusantara. Nah, di sini sahabat-sahabat bikin dulu gambaran usaha bisnis teman-teman itu seperti apa, dan apa nilai lebih yang mau teman-teman munculkan di sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah teman-teman harus mengisi yang ini nih, customer segment. Kalau bahasa Indonesia-nya adalah segmentasi pasar atau targetan kita, penjual apa, targetan pelanggan kita. Gitu kan gitu ya. Nah, bimbingan belajar tentu targetannya adalah para pelajar. Gitu kan gitu ya. Targetannya apa lagi? Targetannya adalah misalnya mereka yang kesulitan dalam masalah finansial tapi ingin sekolah. Atau contoh ayam geprek, segmentasi pasarnya adalah, segmentasi pasarnya tingkat remaja sampai orang tua. Karena mungkin anak-anak tidak suka makanan pedas. Itu dijelaskan, dijabarkan di sini. Di segmentasi pasar. Nah, setelah segmentasi pasar, kita masuk ke channel. Ya. Channel itu apa? Channel itu adalah bagaimana apa saja yang kita manfaatkan untuk menyampaikan informasi usaha kita itu ke pelanggan. Channel itu banyak. Ya, bisa misalnya dengan Instagram, bisa dengan Facebook, bisa dengan YouTube, bisa dengan segala macamnya, itu banyak di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke customer relationship. Ini apa strategi teman-teman, gitu ya? Strategi teman-teman untuk menjaga pelanggan itu tetap berbelanja di kita. Gitu ya. Ini harus kita cari strateginya. Pelanggan itu harus dijaga, konsumen kita itu harus dijaga. Gitu ya. Jangan sampai dia kabur ke tempat yang lain. Kalau misalnya dia tidak suka, harus kita cari tahu feedbacknya kenapa dia tidak suka dengan usaha kita, kenapa dia tidak suka dengan produk yang kita jual. Itu harus dicari. Dan kita coba untuk perbaiki. Nah, customer relationship itu seperti apa? Kalau misalnya kita dulu pernah dengar itu kotak saran, misalnya, itu bisa. Terus teman-teman simpan nomor HP-nya di WA-nya atau nomor WA-nya. Tiba-tiba ada promo, teman-teman hubungi mereka. Itu salah satu contoh atau strategi untuk customer relationship. Ya. Nah, seterusnya, yang teman-teman isi adalah key activities. Ya. Ini apa aktivitas utama teman di sini? Oke. Dalam menjalankan usaha ini, usaha teman-teman itu atau aktivitas teman-teman yang paling utama itu apa? Itu kan gitu ya. Nah, contoh bimbing belajar, aktivitas utamanya adalah mengajar oleh guru-guru dan segala macamnya. Terus apa lagi? Teman-teman isi di sini. Ini bisa juga disebut dengan jenis pelayanan teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus diisi? Itu adalah key resource. Key resource itu adalah sumber bahan baku. Seperti, saya punya bimbingan belajar. Dari mana guru-guru itu saya dapatkan? Ya kan? Di sini ditulis, dicantumkan. Misal, pengajar berasal dari Universitas Pajajaran yang jaraknya dekat dari lokasi bimbingan belajar saya. Gitu kan? Gitu. Atau contohnya dalam ayam geprek. Bahan bakunya apa? Ayam. Ayam ini saya dapatkan dari mana? Harus dijabarkan sedetail mungkin. Dan kita tahu permasalahannya ada di mana. Ya. Begitu juga dengan key partner. Key partner ini adalah partner yang bisa menyukseskan usaha kita, bisnis kita. Yang mulai dari misalnya partner saya, misalnya bimbingan belajar itu sekolah-sekolah. Ya. SD, SMP, SMA, itu dijabarkan.
yang mungkin bisa kita ajak kerjasama untuk menyukseskan usaha kita. Oke, nah selanjutnya itu adalah revenue stream. Ya, apa nih targetan kita di sini? Targetan usaha kita itu misal dalam hitungan 1 tahun seperti apa? Itu ditulis di sini. Dan itu harus tentunya smart. Nah, smart itu salah satunya adalah measurable, alias dapat diukur. Gitu ya. Di sini cost structure. Cost structure itu misalnya bahan dasarnya berapa dalam 1 tahun itu, atau dalam 1 bulan, atau seperti apapun, teman-teman harus jelaskan di sini. Nah, jika teman-teman sudah menilai usaha teman-teman, memilih bisnis teman-teman, teman-teman bisa menganalisa. Mungkin nggak ya saya menjalankan bisnis ini? Gitu ya. Misal, dengan teman-teman profesionalnya bagus, tapi resource-nya teman-teman nggak punya. Contoh tadi teman-teman lihat tetangganya jualan ayam geprek sukses. Teman-teman juga mau bikin ayam geprek, tapi teman-teman tidak memiliki sumber bahan baku yang bagus. Gitu ya. Oke, teman-teman akan cari terlebih dahulu, silakan. Tapi jika teman-teman sudah atau sahabat sudah mencoba mencari, ternyata tidak dapat, jangan dipaksa. Tadinya, teman-teman mencoba untuk cari bisnisnya. Gitu kan, gitu. Atau misalnya, wah, saya punya ide nih, gitu ya, punya ide, bisnis saya luar biasa, pasti kayaknya di sini banyak nih dibutuhkan. Misal, gitu ya. Contohnya, teman-teman mau jual di sini, saya di daerah saya itu belum ada yang jualan jaket tebal. Ya. Nah, jaket tebal ini buat apa? Gitu kan. Apakah cocok kita terapkan di sini? Gitu kan. Misal jaket tebal itu kayak untuk itu ya, kayak tempat daerah yang dingin, bisa bersalju. Itu kan nggak cocok. Gitu. Kenapa? Karena daerah kita tidak, daerah pasar kita, segmentasi pasar kita tidak ada yang membutuhkan jaket tebal untuk daerah bersalju. Gitu. Ya. Nah, jadi semua ini, 9 kotak ini, itu benar-benar harus teman isi. Kalau misalnya menurut teman-teman itu memungkinkan, ya silahkan dijalankan. Tetapi jika tidak, jangan dipaksa. Nah, ini adalah salah satu metode yang lain, tetap teman-teman harus menggunakan metode SWOT juga. Apalagi, kalau misalnya teman-teman sudah mengisi ini, SWOT-nya juga bagus, itu passion-nya teman-teman, wah mantap itu bisnisnya. Jadi, jangan lagi memulai bisnis karena melihat orang lain. Tipsnya, kita cari alasan kita bisnis itu apa sih, gitu ya. Kalau bahasa ESG-nya, the grand why. Apa nih alasan utama saya mau berbisnis, gitu kan. Contoh saya, kenapa saya berbisnis di bidang pendidikan? Karena the grand why saya adalah saya ingin bermanfaat bagi masyarakat, gitu kan. Tapi kenapa dibisnisin? Kenapa nggak digratisin? Karena saya masih butuh dana untuk biaya operasional. Saya butuh dana untuk tetap menggaji para pengajar. Makanya saya tetap membuka Edupreneur. Tapi alasan utama saya adalah saya ingin bermanfaat. Gitu. Sehingga saat bimbingan belajar ini dihantam, kayak kemarin gitu ya, pernah ada siswa saya cuma 8 orang, bimbingan belajar saya tetap berdiri. Kan saya nggak mau rasa saya ingin saya bermanfaat buat masyarakat itu terhenti, saya nggak mau. Alhamdulillah tahun 2017 ya, itu siswa hampir 200 orang. Saya juga buka cabang, satu. Dan cabang-cabang yang lain, banyak permintaan cabang yang lain. Mulai dari Banten, mulai dari Kebumen, mulai dari Padalarang, kalau nggak salah sekitar 6-7 cabang, atau 6-7 teman yang ingin dia berminat untuk buka cabang bimbingan belajar saya. Gitu. Tapi setelah tahun 2017 itu uang saya itu saya pakai buat rumah makan atau restoran tadi, boom, ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak mendukung adanya bimbingan belajar. Seperti tidak ada lagi UN, tidak ada lagi ujian nasional. Siswa-siswa otomatis tidak lagi butuh bimbingan belajar, banyak yang tidak membutuhkan. Karena tanpa disadari mereka butuh bimbingan belajar itu salah satunya adalah agar lulus ujian nasional dengan nilai yang baik. Akhirnya, boom, turun lagi ke bawah. Gitu. Tapi alhamdulillah bimbingan belajar saya saat ini masih berdiri. Walaupun saat ini yang dari 200 siswa sekarang cuma 30 siswa. Apakah saya berhenti?
No. Karena alasan utama saya adalah saya ingin bermanfaat bagi masyarakat. Saya ingin amal jariah. Saya ingin membagi ilmu. Ilmu ini yang mungkin bisa menjadi pahala-pahala saya yang terus mengucur atau pahala-pahala itu terus mengalir saat saya sudah meninggal. Makanya saya dalam berdoa selalu bilang, ya Allah, saya ingin bikin pesantren terbesar yang gratis buat masyarakat agar saya bisa bermanfaat. Setelah itu, jika engkau ingin mencabut nyawa saya, silakan. Setidaknya saya sudah punya tabungan akhirat berupa amal jariah. Seperti itu. Teman-teman juga sama. Teman-teman berbisnis cari background lainnya apa. Gitu. Cari alasan utamanya itu apa. Kan gitu. Itu yang harus teman-teman cari. Nah, setelah mencari alasan, teman-teman usahanya apa, ya nggak masalah sih. Saya cuma ingin mencari penghasilan tambahan, ya boleh, nggak masalah. Kan gitu. Karena penghasilan tambahan saya butuhkan untuk menghidupi keluarga saya. Apakah itu salah? Tidak. Tidak masalah. Tapi tetap cari alasan utama teman-teman. Ingin seperti apa teman-teman berusaha atau berbisnis. Sehingga jika teman-teman sudah memiliki background lainnya, gitu ya, teman-teman, apapun permasalahannya, apapun hambatannya, apapun barriers-nya, itu tetap tidak akan membuat bisnis teman-teman hancur. Ya. Nah, setelah itu baru deh teman-teman SWOT, terus apalagi teman-teman coba untuk bikin ini ya, metode bisnis kanvas ini kita perlu gitu ya. Silakan. Nah, jadi untuk BPJE kali ini alias bincang pengalaman dan jurus entrepreneur bersama Bang Roni atau Coach Roni, kita bahas ini dulu. Tapi tidak secara spesifik gitu ya. Karena saya juga belum siap studionya gitu ya, maka tadi mungkin sahabat kami bisa mendengar sedikit keberisikan atau gangguan noise gitu ya, yang mungkin karena suara anak saya atau suara TV, saya mohon maaf gitu ya. Nanti kita akan adakan webinar insya Allah. Kita akan bahas tentang bagaimana membuat bisnis metode kanvas yang bagus. Seperti itu. Ya. Nah, jika sahabat ingin bertanya atau misalnya ingin berdiskusi, silakan saja teman-teman follow. Gitu ya. Silakan teman-teman follow ke nomor sahabat direct di Facebook saya. Ini Facebook halaman saya. Kalau misalnya mau berteman, itu ada. Namanya Roni Baharudin juga. Cuma kalau halamannya itu adalah Coach Roni Baharudin. Seolah mulai hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dan jurus entrepreneur di halaman ini, tapi kalau seandainya tidak sempat, artinya saya emang belum memiliki waktu. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya yang ketiga ini Instagram saya. Roni.Baharudin. Ya, silakan teman-teman coba. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin WA, itu silakan. Nomor saya 085693232949. Soalnya ya, 085693232949. Oke, sahabat. Sesi BPJ kita kali ini cukup seperti ini, gitu ya. Tetap semangat, tetap luar biasa, gitu ya. Jaga energi kita untuk selalu positif, gitu ya. Hilangkan rasa-rasa malas, hilangkan rasa negatif, energi negatif yang ada di diri kita. Kita hilangkan. Oke, sahabat. Mohon doanya juga. Saya saat ini sedang mencari tempat untuk bisa studio foto, gitu ya. Kok studio foto untuk studio podcast, gitu ya. Sehingga nanti tidak hanya saya saja, tapi saya akan mengundang para entrepreneur yang mungkin sukses atau yang sudah berpengalaman. Kita akan bincang-bincang, gitu ya. Sehingga teman-teman juga bisa belajar dari pengalamannya. Makanya saya bilang di sana BPJE berbagi pengalaman dan jurus. Nah, jurus ini mungkin nanti akan saya bagi-bagikan kepada para sahabat. Jadi, jangan lupa follow Facebook saya, follow IG saya. Setiap ada pemberitahuan itu akan saya. Nah, kalau saat ini juga saya lagi ada free coaching sekitar 20 sesi bagi sahabat yang tertarik untuk coaching atau di coach sama saya, itu bisa hubungi saya. Ya. Sebelum nantinya sudah berbayar. Gitu salah. Oke, demikian saja
untuk sesi kali ini saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang menonton ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, seperti tadi bahasa Inggris saya mungkin masih ada yang salah, gitu ya. Semoga dimaafkan. Dan apabila ada kelebihan itu hanya berdasarkan dari Allah. Karena apa yang kita ketahui itu sebenarnya dari Allah. Al-ilmu, gitu ya. Allah lah yang maha mengetahui. Seperti itu para sahabat. Oke? Ya, seperti biasa tadi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saya coach luar biasa. Atau semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saya pebisnis sukses luar biasa. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.